aja, Sar. Record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting di hari ini. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Yang kami hormati Ibu Depi Pujianti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia di kelas rendah dan teman-teman yang saya banggakan. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tema keluarga, subtema keluargaku. Perkenalkan, nama saya Firi Laras Putri, yang selaku moderator pada hari ini saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yang beranggotakan Alisa Fadia Rahma, Rizka Fauzia Putri, Putri Alia dan saya sendiri, Putri Alia Diana, Sarah Faradiba. Sedangkan rangkaian acara yang kita lewati adalah yang pertama pembukaan, yang kedua adalah penyampaian dan penyajian materi, yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo Bu Guru. Baik. Baik, Bu. Oke, nah sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya Ibu. Baik, Sarah silakan ya dimulai. Nanti Ayo. teman-teman yang lain diikutin aja ya, tapi dalam hati. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Ayo kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amina. Semoga pada pembelajaran hari ini kita dilancarkan ya anak-anak. Nah, selanjutnya nih sebelum belajar Ibu mau absen dulu ya. Yang pertama ada Alisa Fadia Rahma. Alisa. Hadir, Bu. Oke. Kemudian ada Rizka Fauzia Putri. Hadir Bu. Oke, yang selanjutnya ada Putri Alia. Hadir Bu. Sarah Faradiba. Hadir, Ibu. Oke, terima kasih. Hadir semua ya pada hari ini. Nah, anak-anak, selanjutnya kita memasuki materi. Temanya itu keluargaku. Nah, yang pertama ini materinya akan disampaikan oleh Ibu Sarah. Kepada Ibu Sarah dipersilahkan. Pada pembelajaran kali ini kita belajar tentang tema keluarga. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, siswa dapat membaca teks dengan sikap yang baik dan sopan, serta siswa yang mendengarkan dapat disiplin untuk memperhatikan temannya yang sedang membaca. Dan kedua, siswa dapat menjelaskan hak dan tanggung jawab dirinya di dalam keluarga serta perannya dalam keluarga.
serta siswa dapat memahami dan fokus pada isi teks serta melatih untuk membaca dengan fasih. Selain itu, siswa dapat menggunakan mimik muka dan gerakan yang tepat saat membaca puisi. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Alia. Baik. Selanjutnya yaitu subtema. Subtemanya yaitu keluargaku. Yang pertama, di sini ada ayah. Peran ayah adalah menjadi kepala keluarga dan memimpin keluarga. Hak ayah yaitu yang pertama dihormati oleh anak-anaknya, yang kedua disayangi oleh anak-anaknya, yang ketiga dibantu anak-anaknya jika ada kesulitan, yang keempat mendapat dukungan serta didengarkan arahan dan nasihat untuk kebaikan oleh ibu dan anak. Dan kewajiban dan tugas ayah yaitu yang pertama mencari nafkah, yang kedua melindungi keluarga, yang ketiga menjadi imam atau pemimpin yang baik, yang keempat menjadi panutan seluruh anggota keluarga. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Ica. Baik, selanjutnya Ibu. Nah, Ibu, peran Ibu itu sebagai pendamping kepala keluarga. Nah, apa saja sih hak Ibu itu? Yang pertama, mendapatkan kasih sayang dari anak dan ayah. Yang kedua, dihormati oleh anak-anak. Yang ketiga, mendapatkan bantuan dari anak saat kesulitan. Yang keempat, mendapatkan nafkah dan rasa aman dari ayah. Selanjutnya, kewajiban apa saja dari ibu dan tugasnya? Yang pertama, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Yang kedua, mengurus keperluan anggota keluarga. Yang ketiga, mengatur rumah agar bersih dan nyaman. Yang keempat, mendukung ayah dalam hal yang baik. Selanjutnya, dibacakan oleh Firly. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang anak. Peran anak adalah menjadi anggota keluarga. Hak anak yang pertama, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, mendapatkan pendidikan yang layak. Yang ketiga, memiliki kebebasan belajar, bermain, dan beristirahat. Yang keempat, mendapatkan kebutuhan pokok yang cukup. Nah, apa saja sih kewajiban dan tugas anak? Yang pertama itu ada menyayangi dan menghormati kedua orang tua. Yang kedua, rukun dengan kakak dan adik, serta saling menjaga satu sama lain. Yang ketiga, belajar dengan giat. Yang keempat, membantu pekerjaan ibu dan ayah di rumah. Yang terakhir ada mematuhi nasihat orang tua. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Difka. Kepada Ibu Difka dipersilahkan. Baik, Ibu akan membacakan tentang saling menyayangi di rumah. Di setiap rumah tentu ada keluarga. Dalam keluarga terdapat ayah, ibu, dan anak. Keluarga menggambarkan hubungan di antara anggota keluarga yang harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Sikap saling menyayangi di antara anggota keluarga merupakan bentuk kewajiban kita. Karena itu, kita harus melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua wajib menyayangi dan mengasihi anaknya. Begitu pula dengan anak yang wajib menyayangi serta menghormati orang tua. Setelah melaksanakan kewajiban, kita akan memperoleh hak kita. Orang tua dan anak sama-sama memperoleh kasih sayang di antara anggota keluarga. Baiknya, kewajiban dan hak dilaksanakan secara seimbang. Untuk memperoleh hak kita, maka kita harus lebih dahulu laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menjadi hakmu. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Firly. Nah, kembali lagi nih dengan Ibu. Nah, sekarang Ibu mempunyai pertanyaan. Nah,
Pertanyaan yang pertama adalah, siapa kepala keluarga? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bu. Iya, Alia, apa jawabannya? Ayah, Bu. Oke, mari kita lihat. Yes, benar. Terima kasih, Alia, sudah menjawab. Yang kedua nih, pertanyaan dari Ibu. Apa peran dari Ibu? Siapa yang bisa bantu menjawabnya? Ayo, siapa? Apa sih peran Ibu? Peran Ibu. Pendamping kepala keluarga. Ya, terima kasih Ica sudah menjawab. Mari kita lihat jawabannya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaannya. Akan dijelaskan oleh Ibu Sarah. Dipersilahkan. Nah, selanjutnya kita masih main soal lagi nih. Sekarang kita memasangkan gambar dengan anggota keluarga yang tepat. Nih, kita lihat gambar pertama. Kita ada gambar kedua, ada gambar ketiga. Yang pertama adalah kakak. Ada yang bisa bantu ibu nggak? Kira-kira kakak yang mana ya? Saya, Bu. Iya, Divka. Kakak yang mana ya? Yang background-nya pink, yang kedua, Bu. Yang kedua, ya coba kita lihat jawabannya betul atau tidak. Iya, betul. Selamat Divka. Terus selanjutnya, soal selanjutnya adalah ibu. Kira-kira dari dua gambar berikut ini, ya ibu yang mana ya? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri, Bu, yang gendong anak. Ya, betul. Ya, yeay. Dan terakhir, kira-kira ayah yang mana ya? Yang itu, Bu, yang di paling kanan, yang pakai peci, Bu. Ya, kita lihat. Bener lagi jawabannya. Wah, hebat-hebat ya. Terima kasih semuanya. Nah, di sini siapa yang tahu nih lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu? Ayo kita nyanyi bareng-bareng yuk. Yuk, 1, 2, ayo rame-rame 1, 2, 3. Satu, Sayang ibu. dua, tiga, sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Yeay. Satu, Aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih anak-anak sudah bernyanyi. Nah, selanjutnya masih ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Alia. Kepada Ibu Alia dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu sastra anak, yaitu puisi. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran puisi yaitu 1. Siswa dapat membentuk karakter melalui penyadaran terhadap nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam puisi. Yang kedua, siswa dapat mengetahui bagaimana mengekspresikan diri melalui kata-kata yang dapat diungkapkan lewat puisi.
Yang ketiga, siswa dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam menyusun kata. Yang keempat atau yang terakhir, siswa dapat membaca puisi dengan lafal, jeda, dan intonasi dan ekspresi yang benar. Baik, selanjutnya akan dipimpin oleh Ibu Sarah. Oke, anak-anak, balik lagi sama Ibu Dipka. Nah, ada yang tahu nggak puisi itu apa? Puisi itu adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna, yakni dengan memilih kata yang mempunyai majas, lambang, rima, sajak, dan ungkapan yang menarik. Nah, selanjutnya akan dipimpin oleh Ibu Alisa. Selanjutnya, ada unsur fisik dalam puisi. Yang pertama, ada tipografi. Apa tipografi? Tipografi itu bentuk dari penulisan sebuah puisi. Nah, yang kedua, ada diksi. Apa yang kalian ketahui, apa itu diksi? Nah, diksi itu menggunakan diksi yang lebih sederhana. Selanjutnya, imaji. Imaji adalah membayangkan dan merangkai imajinasi. Yang keempat, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah unsur yang mempengaruhi keindahan dari sebuah puisi. Yang terakhir, rima. Rima yaitu bunyi yang bisa muncul di awal, tengah, atau di akhir dari sebuah puisi. Selanjutnya, ada unsur batin puisi. Yang pertama, tema. Tema adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Yang kedua, rasa. Rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok persoalan yang terkandung di dalam puisi. Yang ketiga, nada. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Firly. Baik anak-anak, sebelum Ibu membacakan, karena lagi azan, kita menunggu azan berhenti dulu ya. Baik anak-anak, mari kita lanjut pembelajarannya. Nah, di sini ada puisi anak. Apa saja sih karakteristik puisi anak? Yang pertama itu ada mengandung unsur bahasa yang indah dengan paduan bunyi pilihan kata dan satuan-satuan makna. Yang kedua itu ada bahasanya sederhana. Yang ketiga, berisi dimensi kehidupan yang bermakna dan dekat dengan dunia anak. Dan yang terakhir itu ada bentuknya naratif. Nah, penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sarah. Ibu Sarah dipersilakan. Nah, untuk membaca puisi itu kita harus memperhatikan beberapa hal.
Nah, kita saat ini akan membahas hal-hal apa aja sih yang harus kita perhatikan saat membaca puisi. Yang pertama adalah pelafalan. Pelafalan ini harus penting banget saat membaca puisi. Pelafalan itu adalah pengucapan bunyi. Yang kedua adalah ekspresi muka. Apa itu ekspresi? Ekspresi itu adalah mimik wajah yang mengungkapkan perasaan hati. Hal ini juga sangat penting untuk membaca puisi. Dan yang ketiga adalah jeda. Nah, apa sih jeda itu? Jeda itu adalah hentian sebentar dalam ujaran. Jadi, jeda juga harus diperhatikan dalam pembacaan puisi. Dan yang terakhir adalah intonasi. Intonasi itu pengertiannya tinggi rendahnya nada pada kalimat dan juga penekanan-penekanan pada kalimat. Jadi keempat hal ini harus diperhatikan saat membaca puisi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Difka. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan contoh membaca puisi. Judulnya adalah Keluarga Penuh Kehangatan. Keluargaku penuh kehangatan, penuh cinta dan kasih. Kali kenangan tak mungkin aku lupakan. Ibuku sangat penyayang, ayahku juga penyabar, membuat hidupku selalu riang. Bahagiaku sangat mengakar. Nah, kurang lebih begitu ya, anak-anak cara membaca puisi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Alia. Silakan. Baik, selanjutnya Ibu punya soal nih untuk kalian. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Puisi di atas menjelaskan tentang, ayo siapa yang bisa jawab? Saya, Bu, tentang keluarga, Bu. Ya, oke, kita cek jawaban dari Firly ya. Ya, benar, pinter. Ye. Oke, yang kedua, cara pengucapan bunyi disebut, ayo siapa yang bisa jawab? Selain Difka, Bu, Firly. Difka. Ya, ayo apa Difka? Cara pengucapan bunyi itu disebut pelafalan, Bu. Oke, kita cek ya jawaban Difka benar atau salah. Ya, betul, pinter. Selanjutnya, soal ketiga yaitu hentian sebentar dalam ujaran disebut mimik. Benar atau salah? Ayo, siapa yang bisa berargumen? Benar atau salah? Saya, Ibu. Ya, Sarah, benar atau salah? Hentian sebentar dalam ujaran disebut mimik itu salah, Ibu. Kenapa salah? Karena hentian sebentar dalam ujaran disebut itu adalah jeda, bukan mimik. Kalau mimik itu ekspresi, Ibu. Oke, Sarah pinter. Terima kasih jawabannya. Oke, soal yang keempat. Ada berapa unsur bait puisi? Coba. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, Saya, Bu, ada 4, Bu. Ya, coba kita cek jawaban dari Firly. Ya, betul. Pinter. Yang terakhir, gaya bahasa termasuk unsur. Siapa yang bisa jawab? Bu, saya lagi, Bu. Bu, saya lagi. Ah, apa Firly? Fisik, Bu. Ya, oke, kita cek. Ya, betul. Pinter semua ya. Baik, setelah soal berikut, saya kembalikan ke moderator. Baik, anak-anak. Selesai sudah pembelajaran pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, siapa yang mau nanya? Terima kasih, Bu. Tidak mau. Ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik. Kalau tidak ada, mari kita siap-siap untuk pulang. Nah, sebelum pulang, kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membacakan kafaratul majelis. Ayo baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima Nah, kasih. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri Innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihati tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik anak-anak, selesai sudah pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai bertemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sampai jumpa besok. Baik, saya selaku moderator mengundurkan diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.